Oke, halo semuanya. Eh, Kita ketemu lagi ya di episode kali ini. Ini episode yang kemungkinan bisa jadi lama, ya. Terserah nanti kalau misalnya Anda mendengarkan episode ini nanti bisa tidur ya, kalau Anda bisa tidur nyenyak setelah mendengar atau lagi di tengah-tengah mendengarkan episode saya terus habis itu tertidur, itu tandanya bahwa luar biasa saya ini bisa membuat orang tidur nyenyak itu ya, karena Anda tahu sendiri ya, tidur nyenyak itu mahal harganya, mahal sekali. Dan banyak orang yang hanya untuk kepingin tidur aja harus minum obat loh. Itu tidak baik loh, ya. Jadi bayangkan kalau misalnya Anda dengarkan saya aja bisa tidur. Oke. Ya. Nah, episode kali ini kita bincang santai aja, intermezzo sedikit tapi masih tetap di dunia sepeda, ya. Bila sebetulnya kita belajar dari misalnya sejarah-sejarah sepeda itu, ya, apalagi kita sempat membaca cerita-cerita tentang founder-founder, orang-orang hebat di balik teknologi sepeda, teknologi pembuatan sepeda dan sebagainya, karbon dan sebagainya, mulai dari awal muawal sepeda itu steel, terus kemudian ke ini, ke karbon dan sebagainya, kemudian wheel set dan sebagainya. Ini orang-orang hebat-hebat yang ada di belakangnya itu. Dan kalau misalnya Anda lagi browsing di internet ya, website begitu, kemudian nggak secara sengaja ada terlintas misalnya artikel-artikel tentang apapun lah tentang sepeda misalnya, terutama yang artikel-artikel yang berhubungan dengan sejarah-sejarah, ya, bacalah, karena itu sangat menambah ilmu dan wawasan, ya. Paling enggak bukan membuat fisik kita lebih sehat, tidak, tapi paling enggak secara pikiran kita terisi, ya. Secara pengetahuan kita terisi, makin bijaksana juga karena kita tahu lebih banyak, ya. Terus makin terbuka lebar tentang, oh ternyata brand ini ada hubungannya dengan brand itu maju karena brand ini. Ya, itu semua berkaitan, saling mengait. Dan brand-brand sepeda ini ternyata bukan hanya berlomba-lomba untuk mengejar teknologi, ya, tapi ya itu erat kaitannya, ya. Bila satu brand itu berkembang, brand lain pasti tidak puas, dia ingin juga mengembangkan hal lain, bukan hanya ingin menang secara head to head, crash on gini, tidak, tapi dia oke, kamu mau berkembang di daerah di sana ya, aku tak berkembang di sini, ya. Ya, seperti cerita sejarah tentang Abraham dan Lot. Abraham ngalah aja, ya sudah, kamu mau milih mana? Kamu ke kiri, aku ke kanan. Kamu milih kanan, aku yang ke kiri. Abraham yang mengalah, memberikan dulu Lot untuk memilih. Ya, itulah ya tanda-tanda dunia sepeda. Founder-foundernya itu juga ada yang seperti itu dan banyak yang seperti itu, ya. Utamanya lakon-lakonnya itu loh, ya. Lakon-lakonnya itu seperti misalnya Steve Head, ya, dari HED Wheels, ya. Anda kan tahu bahwa wheelset merek HED ini terkenal sekali sampai sekarang, ya. Sayang orangnya sudah almarhum ya beberapa tahun yang lalu. Tapi visionernya itu patut diacungin jempol. Dan saya rasa semua yang di dunia sepeda
berhutang pada orang ini, ya, Steve Head ini. Kemudian ada Paul Liu yang dia melahirkan merek Reynolds yang saya sering buat episodenya karena Reynolds ini ya juga luar biasa, ya. Terus belum lagi nanti disusul dengan Zip, ya. Zip itu dengan slogannya Speed Weaponry, siapa yang tidak kenal Zip, ya. Terus kemudian NV, siapa yang tidak kenal NV, ya. Jadi Anda akan tahu rentetan semuanya ini, ya. Jika kita tidak perlu istilahnya menilai, oh ini lebih baik dari ini, tidak. Ya, semua brand itu masing-masing bagus, top. Ya, mereka selalu berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan. Oke. Nah, di episode kali ini saya mau memulai dulu dengan Paul Liu, ya, utamanya Paul Liu, ya. Bayangkan, ya, Paul Liu ini adalah orang yang suka utak-atik, ya sebetulnya dia itu. Dan dia bisa dikatakan bahwa dia itu berada di dunia sepeda itu secara nggak sengaja. Ya, dia senang sepedaan. Memang dia senang sepedaan. Jadi pada zaman-zaman itu, dia senang sepedaan dan dia itu sebetulnya bekerja untuk Steve Head. Nah, sebagai engineeringnya. Ya, Steve Head itu malah ownernya dari brand Head Cycling. Paul Liu itu bekerja untuk Steve Head. Tapi Paul Liu itu sebetulnya bukan hanya bekerja untuk Steve Head, tapi Paul Liu ini adalah seorang yang engineer yang suka utak-atik. Jadi dia punya talenta sebagai inventor, begitu, pencipta, begitu ya, inventor, ya, pencipta. Jadi orang yang gatel kalau nggak menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Hebat kan ya, Paul Liu ini. Ya, suatu saat Paul Liu ini sedang utak-utik dengan karbon komposit, begitu loh, ya. Karbon komposit. Saya nggak tahu pada waktu zamannya Paul Liu itu di tahun itu karbon komposit itu bentuknya seperti apa, saya nggak tahu. Apakah karbon komposit waktu itu bentuknya masih dalam bentuk benang, ya, helaian benang seperti kain sutra gitu kan, aslinya dari kepompong terus mari dipintal benang kemudian ditenun menjadi kain, ya. Jadi benang karbon dipintal menjadi lembaran karbon, gitu. Pabriknya karbon di daerah Mojokerto itu ada loh, di gunung yang kalau misalnya kita bersepeda dari Surabaya menuju ke Jati Jejer itu pasti kita melewati pabrik itu, pabrik pemintalan karbon, ya, ada, ya itu. Jadi ya itu, dia Paul Liu, kembali ke Paul Liu, dia suka sekali utak-utak apa yang akan saya perbuat dengan bahan karbon ini, ya. Nah, ternyata dia sampai ke menciptakan baling-baling. Ya, kayak Doraemon aja, baling-baling bambu, baling-baling, ya. Jadi rotor, yaitu ya, baling-baling. Tapi baling-baling ini adalah baling-baling miniatur. Ya. Pada waktu itu tidak ada yang namanya drone.
Jadi dia itu menciptakan baling-baling mini kecil untuk yaitu pesawat-pesawat kecil. Itulah drone pertama. Ya, belum ada yang lain-lain yang membuat dia sudah mencoba untuk membuat baling-baling mini dengan tujuan agar bisa membuat atau menciptakan pesawat-pesawat kecil begitu. Miniatur pesawat dari karbon ini. Ya. Kemudian dia tes sendiri, wong dia itu seorang engineer ya. Dia tes sendiri, kemudian dia sendiri, riset sendiri, ya, dia kalkulasi sendiri dan wah, pokoknya namanya engineer ya, tangannya gatel kalau nggak sampai tercipta sesuatu, ya. Nah, akhirnya dari baling-baling itu terciptalah pada waktu sekarang ini yang dinamakan drone, ya. Saya nggak tahu ukurannya seberapa. Kalau sekarang kan drone kan bisa kecil sekali itu yang punya DJI itu, ya. Ya, hati-hati kalau Anda membawa DJI di tas Anda, kemudian Anda berkunjung ke tempat-tempat wisata yang memang dilarang untuk Anda mainkan drone. Seperti yang di Batu Secret Zoo Malang itu. Selalu dicek tasnya. Mereka takut kalau misalnya kita membawa drone karena bisa dilihat dari atas ya. Sehingga bisa tahu areal-arealnya dan macam-macam. Nggak boleh. Ya. Nah pada waktu itu bayangkan. Tidak ada orang yang sama sekali mengerti drone itu apa begitu. Ya, dia menciptakan baling-balingnya, kemudian jadilah drone itu. Ya, kita nggak tahu ukurannya seberapa, tapi prototipenya sudah dibuat. Dia membuat prototip itu, dia mengetes dan jadilah drone itu. Pikir dia, waduh. Ya, pikir dia kalau ini prototipenya sudah bisa terjadi dan betapa besarnya nilai ekonomisnya itu kalau sampai ini bisa kita launching di pasaran. Ya tentunya pikirannya seorang inventor kan bukan hanya untuk menciptakan ya, tapi kalau bisa ya dipasarkan sehingga ada keuntungan dari situ ya. Jeripaya kita menciptakan sesuatu kok, ya kan? Ya tentunya harus terbayar ya seperti Thomas Alva Edison dia menciptakan light bulb. Puluhan jam dia ngetes. Pecah, tes lagi. Panas, pecah, tes lagi sampai dapat. Akhirnya ya sampai sekarang ya. Itu bola lampu itu. Nah, setelah jadi seneng ya. Tapi akhirnya malapetaka. Terjadilah malapetaka pada suatu hari rumah dia kemasukan maling. Ya. Jadi rumah dia amburadul, diobrak-abrik, prototipenya diambil. Dicuri maksudnya. Prototipenya dicuri. Nah, dia juga sendiri aneh. Kok bisa ada orang tahu bahwa saya menciptakan drone ini gitu loh. Ya pasti tahu ya. Waktu Anda ngetes dan sebagainya kan pasti. Ya siapa tahu Anda diawasi mata-mata atau apa ya. Tapi singkat cerita ya. Drone yang diciptakan dia itu dicuri, rumahnya diobrak-abrik, komputernya diambil sekalian. Jadi semua yang ada di komputer, desain-desainnya, data-datanya, semuanya tentang dia menciptakan drone, kalkulasi apa-apa semuanya amblas, raib, semua diambil. Ya, kalau itu terjadi kan berarti yang ngambil ini bukan orang yang maling biasa, ya kan? Maling yang luar biasa. Kok bisa tahu? Ya,
data-datanya ada di hard disknya dia di komputernya. Ya. Keesokan harinya waktu dia tahu bahwa rumahnya itu sudah diobrak-abrik dan prototipenya dicuri, komputernya hilang semua. Yang dia kaget di mejanya dia itu ada amplop putih. Amplop putih dia buka ternyata isinya cek. Selembar cek. Ya, berapa uangnya? Open, tidak ada nominal uang. Wih, tidak ada nominal uang. Berarti yang punya cek itu bisa menulis berapapun loh. Berapapun loh, misalnya saya mau buat 100 juta dolar, silakan isi 100 juta dolar. Enggak ada isinya kok. Pokoknya cek itu valid. Ya gimana ndak valid, wong itu ceknya miliknya US military. Luar biasa orang ini. Paul Liu ini. Luar biasa sampai sebegitunya. Ciptaannya dicuri, dia diberi cek kosong. Bukan cek blong loh ya. Kalau di Indonesia kan negatifnya itu kan ceknya ada tulisannya tapi waktu di cash in blong, nggak ada dananya. Itu sering terjadi. Dulu pada zamannya saya masih kecil punya toko itu. Papa saya sering mengalami itu. Ya, orang beli memakai cek 2 minggu. Tapi setelah di cash in nggak ada. Uangnya nggak ada, cek kosong. Dikejar orangnya, janji-janji, oh ya sudah enggak apa-apa, tak balikin. Tak kasih cek lagi, mundur lagi ya 1 minggu lagi ya. 1 minggu lagi, blong lagi. Ini bukan blong, tapi ini kosong. Isian dewe sak sukamu piro. Waduh, luar biasa sekali. Sudah singkat cerita, Paul Liu enggak mau menghabiskan waktu. Cuman ada warningnya di situ. Jangan sekali lagi menciptakan hal-hal tentang baling-baling dan drone lagi. Sudah menjadi miliknya US military. Jadi dia tidak boleh dikasih warning, diwanti-wanti, dia apa-apain, pokoknya tidak boleh. Jadi dia itu sudah dibeli oleh US military. Dibeli untuk tidak lagi menciptakan drone. Tidak boleh. Tapi dengan uang yang unlimited itu, kamu bisa mau apa aja. Nah, dari cerita itu, dari kejadian itu, akhirnya dia beralih ke hobinya dia, yaitu sepedaan. Ya, dia hobi sepedaan, kemudian dia menciptakan yaitu banyak prototipe wheelset karbon. Ya yang dia beli, saya nggak tahu merek Reynolds-nya itu dari mana. Mungkin ya dia bisa saja bekerja sama pihak lain dengan mereknya Reynolds itu, tapi dia sebagai engineer-nya juga, ya. Dialah orang yang waktu awal-awal berusaha membuat bagaimana wheelset karbon ini kalau kena gesekan tidak panas. Ya waktu itu kan rim brake ya, belum disc brake ya. Jadi rim brake-nya itu waktu dicepit dan berputar itu agar tidak panas. Kita tahu kan, banyak karbon yang meledak gara-gara kepanasan. Ya itu dia, itu juga satu-satunya orang yang awal-awal bereksperimen dengan karbon layup komposit serta itu epoksi resin tipe-tipe itu. Ya. Sehingga sampai sekarang brand Reynolds itu
masih ada. Ya, bisa dikatakan bahwa ternyata brand Reynolds itu lebih dulu daripada Zip. Kalau menurut itu ya timeline. Head duluan, Steve Head duluan. Nah nanti berikutnya saya akan menceritakan tentang Steve Head juga. Jadi Steve Head itu dedengkotnya, the father of wheelset, bicycle racing wheelset. Steve Head. Kemudian Paulio masuk sebagai engineer-nya Steve Head, dan di luar itu dia menciptakan sesuatu gini. Akhirnya dia mendapatkan cek kosong itu dari US military, mengembangkan lagi ke wheelset sepeda. Hebat ya, berarti ceritanya ini hebat sekali, sangat hebat, sangat amat hebat. Paul Liu ini orangnya, ya. Steve Head itu sebetulnya juga tidak kalah hebat loh, ya. Juga Ritchie, ya Anda tahu Ritchie kan? Ritchie, merek Ritchie itu juga tidak kalah hebat. Dia bukan di perwheelsetan, tapi dia di bicycle frame dan komponen. Malah ciptaannya dia, pedalnya itu lebih bagus daripada Shimano. Loh kok bisa? Ya karena Ritchie sendiri itu dulu mantan kerjanya di Shimano, kemudian dia keluar menciptakan sesuatu sendiri yang jauh lebih bagus. Serta karena dia suka sepedaan ya, dia suka mountain bike, akhirnya dia menciptakan banyak frame-frame mountain bike yang bertahan sampai sekarang ya. Itu dengan frame-frame misalnya Ritchie Logic-nya itu, Logic. Karena apa kok dikasih Logic? Ya karena masuk akal gitu loh misalnya. Logic ya. Nah, Logic itu jangan-jangan itu Logic itu menyindir Shimano bahwa barangku itu lebih apik daripada barangmu Ritchie ya. Itu nanti ya. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang terus apa hubungannya kalau misalnya kita tarik balik dengan Steve Head. Nah, Steve Head ini juga dia itu ya mungkin bukan inventor ya, tapi dia itu punya passion yang begitu hebat di dunia sepeda, khususnya balap sepeda. Ya kita sampai sekarang aja tahu. Saya juga bangga pernah dan sampai sekarang saya punya wheelset HED, yaitu HED Ardennes Plus dan HED Jet Black. Semua masih rim brake. Ya. Nah, Steve Head ini dia itu selalu bagaimana menciptakan wheelset yang race ready ya. Dan dia adalah orang yang lebih percaya untuk mengetes wheelset itu sebetulnya lebih baik di dunia nyata daripada di misalnya di di wind tunnel atau sebagainya. Karena wind tunnel itu kan statis ya. Kalau di jalanan itu kan dinamis ya. Angin bisa dari mana aja. Ya itu, dia lebih percaya untuk ngetes wheelsetnya. Makanya akhirnya dia menggandeng Lance Armstrong. Nah, Lance Armstrong sendiri pada waktu masih muda, dia itu dari keluarga miskin. Sepeda aja nggak bisa beli, apalagi wheelset yang mahal-mahal. Sehingga dia diajak sama Steve Head ini, ya, mungkin diajak sebagai kelinci percobaannya. Oke, aku supply kamu dengan wheelset. Kamu pakai aja, ya.
Jadi mungkin Anda bisa lihat selama Lance Armstrong itu masih aktif terutama waktu Lance Armstrong di triathlon ya. Sebelum ke sepeda dia itu di triathlon. Lance Armstrong itu sebetulnya pelari maraton. Ya, pelari maraton yang mempunyai paru-paru, anomali paru-paru yang lebih besar volumenya daripada orang normal. Ya, bayangkan kalau paru-paru Anda misalnya 5% lebih besar dari yang normal aja, berarti Anda bisa menyimpan oksigen 5% lebih banyak loh. 5% itu banyak, Rek. Sehingga VO2 max Anda bisa bayangkan sebesar apa. Makanya sebetulnya Lance Armstrong itu selalu unggul. Dia nggak usah doping, sebetulnya itu unggul. Karena dia itu marah. Kenapa kok aku yang hebat aja masih bisa kalah hebat. Jadi dia penasaran, jangan-jangan lawan-lawanku itu doping, sehingga dia juga ikut-ikutan doping. Aduh, lawannya itu nggak bisa mengalahkan Lance Armstrong sebetulnya. Makanya lawannya doping. Nah, Lance Armstrong akhirnya berpikir, aku kalau nggak doping ya kalah, jadi aku doping sekalian. Ya, oke, singkat cerita, si Lance Armstrong ini berjaya di triathlon dan disuplai wheelsetnya. Jadi wheelset disc yang penuh pertama kali itu head menciptakan ya Lance Armstrong, yang ya saya nggak tahu Lance Armstrong itu yang jadi kelinci percobaannya atau ada, saya nggak tahu ya. Pokoknya itu dia memakai. Jadi dia itu seperti brand ambassador-nya Head Cycling. Jadi ada kerjasama yang saling menguntungkan antara Steve Head dan Lance Armstrong ini. Dan Steve Head itu loh, saking dia banyak patensnya itu banyak sehingga dia open. Sudah, aku buka patenku, terbuka, siapa aja di dunia sepeda yang ingin mengambil patenku silakan kembangkan sendiri. Sampai begitu loh Steve Head, tidak rahasia-rahasia lagi. Berarti apa? Berarti dia itu kan lebih concern ke pengembangan selanjutnya ya. Maklum, karena kalau misalnya Anda sudah mengembangkan sesuatu di dunia sepeda, nggak lama lagi itu sudah jadi usang. Jadi ya kasihkan aja free. Ya, tapi saya tahu dari pengembangan itu siapa yang nanti yang nyonto gitu, saya tahu. Ya, brand apa yang nyonto dari Steve Head, dari Head Wheels itu, saya tahu. Ya, nanti ikuti saja ini saya bercerita ini. Ya, nah salah satu dari fitur wheelset yang mutakhir ya sampai saat ini itu masih dirasakan mutakhir, bahkan saat ini malah saat ini berlomba-lomba untuk lebar-lebaran ya kan, carbon wheels yang modern sekarang ini lebar-lebar. Saya kan ada episode tentang Reynolds itu ya, ATR itu yang lebarnya, bedanya apa gravel sama road bike ya, lebar-lebar. Jadi road bike itu internal width-nya itu sudah lebih dari 21 mm. Awalnya dari mana ya Steve Head ini? Saya masih ingat waktu dulu pertama kali keluar Head Ardennes itu yang saya punya itu. Saya beli waktu itu dengan harga 11,5 loh. Alloy. Di mana merek-merek lain masih tipis-tipis. Saya juga punya Mavic Sirium, internal width-nya paling cuma 15-16 mm. Ini sudah 20 mm. Duh, gede banget. Sehingga waktu saya jejelin dengan saya pasang ban 25. Ban 25-nya itu melembung kayak 28. Ya, sedangkan yang Mavic Sirium, Dura Ace, C23, terus Fulcrum Racing, Zero,
Campagnolo, Shamal Mill itu masih tipis-tipis. Masih pakai ban 23 masih bisa. 25 itu sudah agak melembung gede. Nah, di head Ardennes wheelset saya ini melembung besar. Ya. Saya suka sekali. Kelihatannya berat sih. Tapi kalau sudah jalan, nyamannya itu luar biasa sehingga getarannya itu empuk banget. Waktu itu saya ingat 300 kiloan waktu itu saya dengan Mas Asrul dan kawan-kawan di grup sepedanya kita yang Asrul Ananda School of Suffering itu ASOS itu. Touring dari Surabaya ke Pujon, Batu, terus turun via Kandangan, terus dibelokkan ke Kediri dan itu 300 berapa kilometer, 320 kilo gitu. Nah waktu itu sepulang dari Kediri menuju ke Surabaya, waktu itu saya memakai sepeda Look 675 wheelset head Ardong, nabrak itu lubang. Yes. Aduh suaranya itu buanter sekali sampai sebelah saya. Gak apa-apa takut. Enggak. Bocor aja ndak. Jalan terus. Ya, bayangkan. Ya saya terbantu dengan wider rim. Ya, waktu itu ndak ada loh orang yang pakai wider rim kecuali saya. Semuanya pakai Dura-Ace yang tipis-tipis. Dura-Ace atau Cosirium atau Fulcrum Racing. Ya atau Campagnolo Shamal. Saya aja yang pakai itu, yang head Ardong itu. Luar biasa. Ya, jadi teknologinya itu luar biasa. Jadi itu kebawa sampai sekarang sehingga banyak yang ditiru. Ya, Anda tahu sendiri sejak itu wheelset akhirnya diperlebar supaya ban bisa masuk lebih besar dan forknya dari sepeda-sepeda itu didesain ulang untuk sekarang lebih lebar. Sampai sekarang bisa ngikuti kan? Ya, dari mana? Apakah ujuk-ujuk wheelset itu lebar sendiri? Tidak, ya pasti ada prekursornya. Ada orang yang mula-mula menciptakannya. Begitu, ya Steve Head ini. Sukses sampai sekarang. Bukan hanya itu, dia juga menemukan wheelset yang didesain bagaimana supaya kena side wind itu menter begitu loh. Stabil gitu loh. Tidak terombang-ambing oleh side wind gitu. Ya. Sehingga mungkin dari desainnya dia tercontohlah itu, dicontoh sama Zip Firecrash. Apa ya? Yang di karbonnya Zip Firecrash itu pendul-pendul ini loh. Di sisi karbonnya itu pendul yang ya saya juga pernah punya Firecrash itu. Waktu itu saya beli di Rukun Makmur Surabaya, harganya 24 juta, tubular lagi. Karena saya mau merasakan ya apa sih tubular itu, buanter itu sih, buanter dengan profil 6 cm waktu itu, buanter sekali. Saya baru tahu, gini ya. Ya, tidak sadar bahwa saya sebetulnya memakai Zip Firecrash itu ada kemungkinan juga mengambil ide dari head itu, ya. Begitulah Steve Head, orang hebat sampai sekarang. Wheelset Head masih ada, ya. Wheelset Reynolds masih ada, wheelset Zip akan selalu ada karena Zip itu adalah perusahaan, jadi bukan founder. Mungkin konsorsium ya. Ya Zip itu kan sekarang miliknya SRAM ya. Zip SRAM, dibeli SRAM atau apa gitu sekarang. Sehingga bisa bisa mengembangkan lagi dengan teknologi ya. Teknologinya. Jadi speed weaponry ya kan. Slogannya kan speed weaponry ya. Dari zamannya siapa itu memakai Zip dan sering menang gitu.
Sehingga cap yang sudah ditanam oleh orang-orang awam adalah bahwa wheelset yang tercepat itu zip. Mereknya aja zip gitu, kayak seperti gitu. Buanter misalnya. Padahal ya enggak. Nah, karena merek lain asalnya ya itu ya juga bisa banter ya. Tapi Zip mengembangkannya sehingga menciptakan wheelset yang untuk memang banter-banteran begitu loh. Ya. Itu Zip. Nggak lama lahirlah NV. Nah, juga satu konsorsium merek yang ingin head to head juga dengan Zip ini. Karena Zip merajai pasaran, kemudian masuklah NV, yaitu NV juga membuat suatu industri yang bukan hanya untuk wheelset tapi semua komponen mulai dari handlebar, stem, ya, seat post dan sebagainya. Dan memang NV itu dicap sebagai wheelset yang bukan hanya cepat tapi nyaman. Ya memang benar, NV itu nyaman. Bahkan saya bisa katakan bahwa NV lebih halus loh kalau di jalan daripada Zip. Zip memang agak kasar sedikit dan memang terkesan cepat. Tapi NV bukan hanya terkesan cepat, tapi ada tambahan nyaman, stabil. Komponen-komponennya juga enak kalau dipegang tangan. Mulai dari bentuk stemnya yang waduh bagus, kuat ya, sangat kuat, mahal memang, premium price. Stem gitu aja harganya 5 jutaan. Handlebar aja 5 jutaan waktu itu. Ya sampai sekarang handlebarnya mahal-mahal. Tapi begitu Anda pakai handlebarnya, stabil dan getarannya itu halus. NV handlebar itu, ya NV SES, kemudian naik ke NV SES, ya sekarang nggak tahu NV apa. Bahkan NV sekarang kan ada kan frame, merambah ke frame sepeda, ya berkaitan kan sekarang Head, Reynolds, Zip, NV. Nah terus bagaimana dengan brand-brand lain? Ya brand-brand lain mungkin mencabang ke lain ya. Misalnya miliknya Campagnolo, miliknya Fulcrum, ya. Bahkan Fulcrum dan Campagnolo itu sebetulnya satu perusahaan sudah. Fulcrum and Campagnolo satu perusahaan. Kemudian lahir baru lagi Princeton. Ya gara-gara Filippo Ganna, Princeton jadi naik daun. Belum lagi ada di cabang lain Lightweight miliknya Jerman yang sampai sekarang berdiri sendiri dan bangga sekali dengan ciptaannya, yaitu segalanya harus yang beratnya super ringan, sampai mereka yang merek-merek lain tidak berani masuk ke ranah ringannya lightweight. Luar biasa. Bagaimana dengan yang lain-lain? Ya lain-lain ya pengembangannya sendiri. Tapi yang penting-penting yaitu ya tadi yang sudah saya sebutkan. Stiffhead, Reynolds, Zip, NV. Ya, saya rasa dengan durasi yang sudah sekarang 30 menit, saya ngomong-ngomong gini, pastilah Anda akan terbuai tidur. Ya, tapi saya senang sekali kalau misalnya Anda ketiduran nggak apa-apa, besoknya Anda dengarkan lagi supaya memang benar-benar jelas. Oh, iya ya ternyata dunia sepeda ini merek-mereknya berkaitan. Ya, saya belum cerita tentang Ricci. Ya. Oke, itu saja.
episode kali ini saya berharap Anda enjoy mendengarkan baik-baik ya. Saya suka sekali. Ya, ini membuktikan bahwa saya membuat konten ini sebetulnya bukan automation gitu loh. Bukan buru-buru juga, tapi ya saya enjoy. Saya juga enjoy sebagai storyteller gitu. Ya, sebagai pendongeng istilahnya itu, pendongeng. Dan Anda mendengarkan, Anda bisa dapat banyak insight, ya, banyak pengetahuan dan sebagainya. Oke, sekian, terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.